Baik dokter, ini kita tadi kan berbicara tentang kejadian-kejadian dari hipertensi. Nah, kalau sudah terjadi hipertensi itu sendiri, nah kelanjutannya seperti apa dok? Ketika kita hipertensi itu tidak bisa disembuhkan lagi, katakanlah sudah tahap yang lanjut seperti itu dok. Jadi hipertensi memang istilahnya tidak bisa sembuh lagi. Tapi hipertensi bisa dikendalikan. Jadi dengan obat-obatan, dengan modifikasi gaya hidup, gitu ya, olahraga yang teratur, kurang makan garam, berat badan dinormalkan, tensi kita itu akan stabil di bawah 140/90. Nah, dalam kondisi begini, jadi untuk hipertensi yang terkendali, sebetulnya komplikasinya tidak besar. Tapi untuk hipertensi yang tidak terkendali, dia bisa mengenai organ-organ bagian dalam kita. Itu yang kita sebut sebagai organ target. Organ target itu ada 6. Kalau dari atas mulai itu bisa otak, jadi bisa terjadi stroke. Stroke itu bisa penyumbatan maupun pendarahan, pecah pembuluh darah. Ya. Sehingga nanti kelumpuhan otak juga bisa terjadi. Kalau sudah stroke itu lumpuh sebelah badan gitu ya. Nah, kemudian turun sedikit bisa di mata bisa jadi kebutaan, bisa terjadi pendarahan di bola mata. Ya. Turun lagi sedikit ke jantung. Ya. Jantung bisa terjadi gagal jantung, payah jantung, itu banyak sekali. Penyakit jantung koroner, ya, orang yang jadi sesak nafas, bengkak-bengkak. Turun lagi ke bawah, ginjal, jadi bisa terjadi gagal ginjal. Untuk diketahui bahwa saat ini penyebab gagal ginjal di kota kita ini yang paling banyak adalah hipertensi. Jadi penyebab ginjal itu ada hipertensi, ada kencing manis, ada batu, ada radang ginjal. Nah, ini diketahui sekarang ini data kita di Indonesia malah penyebab yang paling banyak itu adalah hipertensi. Hipertensi dok ya. Memang banyak sekali komplikasi dari atas ke bawah. Betul. Dan ini terjadi kalau tekanan darah kita tidak bisa dikendalikan. Ada seberapa bahaya dok hipertensi ini sendiri, baik dari yang tahap 1 maupun tahap 2 dok? Seberapa bahaya bagi kita semua untuk karena kita semua mempunyai kemungkinan untuk terkena hipertensi ini. Iya, betul. Hipertensi itu semakin tinggi derajatnya, itu semakin berbahaya. Jadi dikatakan kalau dia bisa kita turunkan 5 derajat saja, jadi 5 mm air raksa saja, itu bisa menurunkan kejadian stroke, kejadian payah jantung, gagal ginjal, itu sampai hampir 20%. Nah, jadi dapat dibayangkan kalau dia naik 5%, 5 mm air raksa, dia akan pada alat tensi ya? Iya, pada alat tensi. Jadi begitu bahayanya hipertensi. Nah, tetapi karena sekali lagi kita menganggap itu hal yang biasa, kadang-kadang pasien bicara, dok, saya cuma hipertensi. Padahal saya mengatakan hipertensi itu bukan cuman, itu penyakit yang sudah cukup harus berat gitu. Dihindari sebenarnya. Iya, betul. Bahkan di beberapa buku dikatakan hipertensi itu termasuk silent killer. Dia tidak terasa tiba-tiba membunuh. Ya. Orang hipertensi misalnya makan durian atau stroke, wah itu sekarang banyak durian kan? Nah itu jadi memang pola hidup kita itu harus kita bedakan dengan pola hidup orang yang tidak hipertensi. Karena kalau kita ingin menyamakan, oh si anu bisa kok saya nggak bisa, itu keliru. Ya, karena bahaya yang tadi cukup tinggi. Memang kita tidak bisa patokan karena dia tergantung derajatnya. Kalau derajat 2 otomatis itu lebih bahaya dibandingkan dengan derajat 1. Nah, bagaimana mengendalikan tekanan darah seperti yang kata dokter tadi, hipertensi yang terkendali, terkontrol? Betul. Jadi upaya pengobatan hipertensi ini itu ada 2 istilah, yaitu pengobatan non farmakologik dan pengobatan farmakologi. Yang non farmakologik ini pengobatan tanpa obat. Itu yaitu modifikasi gaya hidup. Apa gaya hidup yang harus kita, tadi saya katakan berat badan harus normal. Kalau berat badannya kegemukan itu harus dikuruskan. Kalau yang terlalu kurus harus dinaikkan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita harus mulai mengatur makanan. Garam diketahui itu sangat tinggi menyebabkan hipertensi. Oleh sebab itu untuk pasien hipertensi harus mengurangi bahkan meniadakan garam dalam makanan. Ada penelitian, itu katanya di daerah kutub, daerah Eskimo, orang sana tidak mengenal garam. Jadi dia tidak pernah makan garam kayak kita. Dan ternyata rata-rata tekanan darah orang di sana 120/70. Jadi begitu pengaruh garam pada hipertensi. Hipertensi memang sangat banyak sekali. Sangat banyak. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya mengurangi garam.
Dan garam ini banyak sekali pada makanan-makanan yang fast food. Makanan kaleng itu banyak sekali makan garam. Jadi kalau bisa ini harus dikurangi. Kemudian yang kedua, otomatis makan makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan lemak. Karena karbohidrat dan lemak dia bisa berhubungan langsung ke hipertensi, bisa berhubungan melalui kegemukan. Jadi orang yang gemuk nanti ada berbagai hormonnya, leptin segala macam, dia tensinya akan naik. Ya. Itu untuk makanan. Dan yang juga sangat penting masalah gaya hidup ini adalah aktivitas. Ya. Jadi kita selalu dianjurkan untuk melakukan olahraga minimal 3 kali seminggu selama setengah jam. Yeah. Jadi baik pada orang yang belum hipertensi atau pada yang sudah hipertensi. Tapi memang jenis olahraganya beda. Yeah. Kalau orang yang sudah hipertensi, dia tidak boleh lagi olahraga yang sifatnya kompetisi. Ya kayak bulu tangkis, main tenis, itu harus sudah memang hanya olahraga yang cukup untuk menjaga kebugaran tubuh seperti itu, Dok, ya. Jadi seperti aerobik, jogging, senam, renang itu boleh sekali. Baik, sangat membantu sekali mungkin pemirsa di rumah yang belum mengetahui, Dokter, ya. Betul. Dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, namun kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 071131144. Dokter Keluarga dengan tema hipertensi masih akan kembali setelah jeda berikut.